Oke, kita kembali lagi di video kali ini. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang konversi mol. Nah, konversi mol ini di video ini langsung mau membahas ya. Jadi, konversi mol ke massa, mol ke jumlah partikel, mol ke volume, dan juga mol ke molar. Jadi, lengkap ya. Langsung konversi mol ada di video ini beserta contoh-contohnya ya. Nah, kita langsung masuk ke selanjutnya. Ini ada konversi mol. Nah, ada seperti ini ya. Jadi, di sini ada konversi dari mol dia bisa jadi massa, dari mol bisa jadi jumlah partikel, dari mol bisa jadi molar, mol berubah ke volume. Nah, di sini ada penghubungnya ya. Jadi, ketika kita mau cari mol dari massa, maka kita baca massa dibagi AR atau MR. Nah, kalau sebaliknya, kita mau cari massa, kalau dari mol berarti mol kali AR atau MR. Nah, kemudian kita bisa juga merubah dari massa ini, kita rubah jadi jumlah partikel, atau dari massa rubah ke volume atau mau ke molar gitu ya. Atau dari molar mau ke massa atau kemana. Itu bisa. Tapi dengan catatan, kita ubah dulu menjadi mol. Jadi mol ini penghubungnya ya. Jadi penghubungnya ini mol. Jadi dari mol ini nanti bisa kita cari mau jadi apa gitu ya. Nah ini ada gambar seperti ini ya. Nah kita masuk ke nomor 1 langsung. Kita mau bahas yang pertama, kita mau konversi mol dengan massa. Mol dengan massa. Nah, untuk perumusannya, massa ini adalah mol kali AR atau MR. Seperti grafik yang tadi ya, bagan yang tadi. Nah, seperti ini ya. Cari massa itu berarti mol kali AR atau MR. Jadi sudah dibuatkan di sini, cari massa adalah mol kali AR atau MR. Nah, nanti kalau mau cari mol ya berarti massa dibagi AR atau MR. Nah, dari sini juga bisa berubah kan, maksudnya bisa dibuat bentuk mol sama dengan massa. Massa itu nanti gram ya, per AR atau MR. Jadi AR atau MR. Nah, bedanya apa sih AR atau MR? AR atau MR. Nah, kita mau belajar juga tentang AR, MR ya, hitung MR begitu. Nah, kita masuk sini dulu. Kita mau menghitung MR. MR ini molekul relatif. MR ini adalah molekul relatif, kalau AR adalah atom relatif. Atom relatif. AR itu untuk satu atom. Jadi, AR ini adalah untuk satu atom, kalau MR ini sudah bentuk senyawa atau gabungan, lebih dari satu atom gitu ya, jadi membentuk senyawa begitu. Nah, untuk data ini, data AR ini ada di sistem periodik unsur. Nanti dilihat, di sistem periodik unsur itu ada nomor atom sama nomor massa atau massa atom relatif ini. Nomor yang lebih besar itu yang AR ya, atom relatif. Nah, sekarang kita mau hitung MrCH4. Kalau diketahui ARH ini 1, C ini 12. Bagaimana hitung MrCH4? Kita lihat MrCH4 itu gimana? Kita lihat C-nya, itu atomnya ada berapa? C-nya di sini kan 1 nih, artinya berarti 1 kali AR-nya C. Ditambah, karena di sini ada H, H-nya ini ada 4, maka kita kalikan 4 kali AR-nya H. Nah, kita masukkan 1 kali ARC ini adalah 12. Ditambah 4 kali ARH ini 1. Gitu ya, jadi 12 tambah 4. Hasilnya adalah 16. Nah, ini untuk hitung MR ya. Jadi MR ini kita hitung jumlah atom masing-masingnya ini berapa kali AR-nya. Ditambah ada siapa lagi? Atomnya siapa lagi? Ada H, H-nya ada 4 ya, kita tulis 4 kali ARH begitu. Nah, lanjut untuk nomor 2 nih, nomor 2 ya maksudnya.
Diketahui ARH ini 1, O16, S32. Berapa MrH2SO4? MrH2SO4 sama dengan, kita lihat ada atom apa aja nih. Ada H, ada S, ada O. H-nya ini ada 1. Ya, berarti 1 kita kalikan. H-nya ada 2. Berarti kita kalikan 2 kali AR-nya H. Ditambah S-nya ada 1, maka 1 kali AR-nya S. Ditambah O-nya ada 4. 4 kali AR-nya O. Nah, udah kita hitung. 2 masukkan ya, ARH ini 1. Ditambah 1 kali ARS. 32 tambah 4 kali ARO. O-nya adalah 16. Nah, di sini tinggal kita hitung ya. Biasa hitung ini 98. Nah, MR-nya adalah 98. Begitu cara menghitung mol. Sekarang kita masuk ke sini yang tadi ya. Berapa mol atom oksigen? Ini nomor 2, ini nomor 3. Berapa mol atom oksigen dalam 32 gram oksigen? Nah, di sini pertanyaannya adalah mol. Berapa mol? Mol itu tadi, berarti kita bisa massa dibagi. Nah, kita kan di soal ini maunya atom nih. Maunya atom oksigen. Jadi, dia itu cuma mau O aja. Memang oksigen itu biasanya O2 kalau dia bentuknya gas. Atau dia disebut di sini molekul. Dan di sini dia maunya hanya atomnya aja. Berapa mol atom oksigen? Nah, karena O-nya cuma 1, maka kita tulis di sini AR-nya O. Sama dengan masanya kita masukkan. Masanya siapa ya? Masanya oksigen ya. Di sini 32. Kita masukkan AR-nya adalah ARO ini 16. Maka di sini hasilnya adalah 2. Nah, 2 mol begitu ya. Atau kalau misalkan kita mau tulis tadi pakai satuan, bisa juga gini. Ini massa itu gram. 16 AR itu satuannya adalah gram per mol ya. Maka, ini gini kan. Maka ini hasilnya adalah 2. 2 mol. Gitu ya. Ini nomor 1. Sekarang kita lanjut nomor 2. Berapa mol? Berapa mol molekul oksigen dalam 32 gram oksigen? Nah, pertanyaannya sekarang mau tanya molnya si molekul oksigen. Karena dia maunya molekul oksigen, maka di sini oksigennya berarti O2 gitu kan. Nah, dia maunya O2 nih. Kita mau cari molnya. Molnya seperti tadi. Rumusnya massa per, karena mau molekul MR dari O. O2. Kita masukkan massanya, massa oksigen adalah 32. Nah, kita mau hitung MR dari O2. O-nya ada 2 nih, 1 O 16. ARO ini 16 karena ada 2, maka 16 kali 2. 32 ya. Jadi di sini adalah 1 mol. Gitu ya. Lanjut, nomor 3. Berapa massa air dalam 3 mol air? Nah, pertanyaannya sekarang massa. Kalau tadi yang awal ini, kita mau cari mol ya. Kalau tadi kan ini cari mol. Nah, sekarang carinya massa. Ya udah, kita masukkan massa. Rumusnya gimana? Mol dikali air nih. Berarti MR dari air itu apa? Air itu H2O ya. Maka MR dari H2O itu berapa? Ini kan kita carinya adalah massa. Ya, udah tinggal kita masukkan. Molnya di sini 3, MR H2O. Nah, kita hitung. H-nya ada 2 nih, berarti 2 kali 1. Nah, ini ya, kalau masih bingung misalkan 2 kali H ini 1. AR-nya kan, O-nya ada 1. 1 kali O-nya 16. 2 tambah 16.
Nah, ini 18. Tinggal kita kalikan 3 kali 18. Jadi di sini adalah 54. Satuan massa di sini gram ya. Atau kalau mau di sini kita kan mol, mr itu tadi apa satuannya? Gram per mol ya. Gitu. Jadi satuan ini adalah satuan massa itu adalah gram. Itu ya. Lanjut ke sini. Sekarang nomor 2, konversi yang kedua yaitu mol dengan jumlah partikel. Nah, kalau kita lihat yang kedua ini, kita mau konversikan mol dengan jumlah partikel atau sebaliknya. Hubungannya bagaimana? Kalau ditanya jumlah partikel, itu adalah mol kali 6,02 10 pangkat 23. Gitu. Ini rumusnya. Atau kalau cari mol ya berarti kebalikannya ya, jumlah partikel dibagi ini, 6,02 ini. Sekarang masuk contoh. Diketahui ada ArFe ini 56. Berapa atom besi dalam 28 gram besi? Yang ditanyakan adalah berapa atom atau berapa jumlah atom, jumlah partikel gitu ya. Nah, ini tuh cari jumlah partikel dari besi. Jumlah partikel dari Fe itu berapa? Cari jumlah partikel itu mol dikali 6,02. 10 pangkat 23. Nah, kan kita di sini butuh mol. Kalau kita lihat, kita tidak punya mol di sini. Kita baru punya, nih ya, kita tuh baru punya 28 gram massa. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih, dari mol ini, kita ubah seperti yang tadi. Mol ini kan tadi gram per AR-nya si Fe ya. Gramnya Fe berarti ini kali 6,02 10 pangkat 23. Nah, kita masukkan gramnya adalah 28. AR-nya Fe ini 56. Kita kalikan sini 6,02 10 pangkat 23. 1/2 ya. Jadinya ini kan 1/2. Nih, gini lagi. Berarti dapat berapa? 3,01 10 pangkat 23. Oke, gitu ya. Lanjut, contoh selanjutnya. Diketahui ARO 16, berapa massa dari 3,01 10 pangkat 22 molekul oksigen. Nah, kalau ada molekul jumlah partikel seperti ini, maka kita ambil rumus jumlah partikel. Walaupun kita mau cari massa di sini, kan kita nggak bisa langsung pakai rumus massa. Jadi kita harus melalui mol dulu nih. Pokoknya ada molnya dulu. Nggak bisa langsung ketemu massa ya. Jadi bertahap. Maksudnya emang harus ada mol dulu penghubungnya. Gini kan. Nah, kita masukkan dulu rumus seperti ini. Di sini diketahui jumlah molekulnya oksigen adalah 3,01. Jumlah partikelnya di sini adalah 3,01 10 pangkat 22. Nah, molnya berapa? Padahal pertanyaannya ini massa. Berarti massanya kita belum tahu. Berarti molnya juga belum tahu. Karena mol itu ada massanya ya. Kita masukkan gram per AR, MR-nya si O2. Di sini kita kalikan 6,02 10 pangkat 23 gitu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita hitung ya. Atau kita masukkan dulu MrO2-nya dulu. Nah, kita masukkan di sini MR-nya tadi kan belum masuk ya. Atau gini, ini bisa langsung di coret ya. Ini. Jadi di sini sisa 2 kan. 10 pangkat 22, 10 pangkat 23, di sini jadi 10 pangkat 1. Nah, sisanya gram per MR ini ya. Maka di sini 1. Tunggu. Kita masukkan di sini 1 sama dengan
gram per mRO2. O2 itu 16 kali 2, 32. Kali dengan 2 kali 10 pangkat 1, 10. Artinya, kita tinggal hitung gramnya. Jadi kan kita cari massa tadi ya. Kita cari massa nih. Nah, cari gramnya. Kita tinggal hitung aja. Gitu. Gramnya berarti 32 dibagi ini ya. 32 dibagi, ini harusnya ini, tunggu. 32 bagi ini 20. Gitu. Sama dengan 1,6 gram. Sudah ya? Ini konversi mol ke jumlah partikel. Jadi nanti di sini kan kita cari jumlah partikel, contoh yang pertama. Yang kedua kita malah cari massa ya. Jadi nyebrang dulu ke mol dulu. Gitu, ini konversinya. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga adalah mol dengan volume. Nah, untuk yang ketiga, ini mol dengan volume ini agak beda ya dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu hanya ada satu aja rumus. Nah, sekarang kalau mol itu dengan volume, ini ada 4 rumus. Kenapa ada 4 rumus? Karena dia nanti kita lihat kondisi-kondisinya. Kalau yang pertama, kondisi standar. Standar ini adalah biasa disebut dengan STP. Standar Temperature Pressure. Ya, kondisi standar suhu dan tekanan yang standar itu 0 derajat 1 atm. Volumenya adalah mol kali 22,4. Nah, ini biasa disebut dengan volume molar. Kemudian untuk keadaan kamar, ini adalah room temperature pressure. Nah, karena room, kamar, di sini adalah 25 derajat 1 atm. Beda sedikit nomor 1 dan 2 ya. Beda di volume molar. Volume molarnya di sini kalinya dengan 24. Nomor 3, ini kalau kondisinya pada tekanan dan suhu tertentu. Kalau dia pada tekanan dan suhu tertentu, maksudnya berarti kondisinya bukan seperti nomor 1 dan nomor 2, misal ATM-nya bukan 1 atau suhunya bukan 0, bukan 25. Maka kita pakai kondisi tekanan dan suhu tertentu, yaitu pakai PV sama dengan nRT. Nah, T di sini harus dalam bentuk Kelvin. P di sini juga harus dalam bentuk ATM ya, tekanannya ATM. R-nya ini tetapan 0,082 liter ATM per mol Kelvin ya. Nah, yang keempat, ini kalau kita bandingkan dengan gas yang lain. Dibandingkan dengan gas lain, N1 per N2 sama dengan V1 per V2 begitu. Masuk contoh. Tentukan volume dari 1 gram gas hidrogen pada A keadaan standar, yang B keadaan kamar. Nah, keadaan standar itu bisa kita katakan 0 derajat 1 atm. Atau bisa juga dia bilang STP ya, tergantung soalnya. Tapi artinya sama nih. Nah, keadaan kamar itu yang 25 derajat Celcius 1 atm. RTP ya, room temperature pressure. Begitu. Nah, yang A ini kan kita mau jawab dalam keadaan standar. Sebentar. Nah, karena mau keadaan standar, cari volume kan, tentukan volume. Cari volume dalam keadaan STP. Volume STP ini adalah, ulang dulu. Volume STP itu kan mol atau N ya, sama aja, kali 22,4. Nah, molnya berapa nih? Di sini kita belum dapat molnya. Karena di sini kita baru punya 1 gram. Belum bentuk mol. Maka mol ini kita ubah ke yang ada hubungan sama massa. Berarti kita masukkan gram per si mR-nya ya.
dikali 22,4. Kita masukkan gramnya H2 di sini ada berapa? Masanya di sini kan 1 gram, maka kita masukkan 1. MR-nya berapa? MRH2. Ini ada ARH ini 1 ya. Ada 2 berarti 1/2 kali 22,4. Jadinya 11,2. Jadi liter ya. Jadi volumenya ini adalah satuannya liter. Nah, sekarang lanjut yang B. Pada keadaan kamar. Keadaan kamar ini 25 derajat Celcius 1 atm room temperatur ya. VRTP ini adalah mol kali 24. Molnya berapa? Sama, soalnya kan masih sama 1 gram H2. Jadi di sini gram per mr kali 24. Gramnya adalah 1, MR-nya adalah 2. Nah, sekarang bedanya cuma dia dikali 24 di sini. Jadinya 12 liter. Gitu ya. Kalau mau misalkan tadi kita pakai satuan ya, lengkap satuan. Nih, misalkan gini nih. Kita tadi belum tulis satuannya ya. Mol ini kan mol kali 22,4 nih. Nah, volume itu kan liter. Dari mana? N ini adalah mol. Nah, 22,4 ini kan volume molar. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau lengkap pakai apa? Satuan. Volume molar ini kan liter per mol. Jadi, ini satuannya ya, seperti ini nih. Volume, jadi bentuk volume sama aja ya, maksudnya volume dalam STP atau RTP ini sama-sama kan, rumusnya ini adalah Nah, ini kan rumusnya tadi ya. Nah, jadi sama ya, volume dalam STP atau RTP ini kan mol kali volume molar. Mol itu mol, satuannya ya, volume molar ini adalah liter per mol. Jadi seperti ini ya, nanti dapatnya ini liter volumenya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini masih tentang volume, tapi kondisinya yang berbeda. Sekarang kita lihat kondisinya, jadi nanti kita harus bisa bedakan kita pakai rumus volume yang mana. Nah, sekarang kita baca soal dulu ya. Tentukan volume dari 1 gram oksigen pada 27 derajat 1 atm. Nah, di sini kalau disebutkan 27 atm. Padahal tadi kalau kondisi STP 0 derajat, sama room temperatur tadi 25 derajat. Bukan kondisi mereka, maka kita pakai rumus yang ini. PV sama dengan nRT. P kali V sama dengan N kali R kali T. P-nya ini tekanan. Di sini adalah 1 atm, kita tulis 1 atm. Volumenya, tentukan volume, berarti kita tanya volumenya itu berapa. Nah, ada mol di sini. Nah, ingat ya, maunya mol. Padahal kita belum punya mol. Di sini baru ada gram. Berarti nanti kita ubah dulu nih menjadi mol. Jadi kita masukkan gram per mr dulu ya. Kali R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin atau mol min 1, Kelvin min 1. Suhunya maunya dalam Kelvin. T-nya di sini 27 derajat Celcius, dijadikan Kelvin. Jadi 27 tambah 273. 300 Kelvin ya. Begitu. Nah, kita masukkan. Ini gram per mr-nya kita masuk gramnya ini 1. Kemudian
MR-nya berapa nih? MR oksigen, O2, ARO-nya 16. Jadi ini 32 ya. Ini 1 ATM, udah tulis lagi deh ya, apa-apa. 0,082 liter ATM per mol Kelvin kali 300 Kelvin. Nah, kita lihat satuan di sini ya. Ini gram. Gitu. Nah, kita masuk satuannya. Atau ini jadi mol ya. Nah, ini sama aja nih. Nanti satuannya ini tinggal volumenya adalah liter. Gini kan. Nah, Kelvinnya mana Kelvin? Ini Kelvin. Nah, molnya kan ini ya. Yang satu paket ini kan mol. Jadi nanti satuannya tinggal liter. Karena yang ditanyakan volume. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung aja. Cari volume adalah 1/32 kali 0,082 kali 300. Tinggal dihitung seperti biasa aja. Kita kalikan. Nah, di sini didapatkan hasilnya 0,768 liter ya. Ini untuk contoh mol dengan volume yang kondisi tertentu. Jadi bukan standar, bukan room temperatur. Atau ini dilengkapin aja dulu. MR itu kan gram per mol ya. Nah, ini gram-gram, ini mol dah tuh. Hilang semua ya, sisa si liternya. Jadi volumenya adalah liter. Jadi ini satuan-satuannya. P-nya, tekanannya harus dalam ATM. Nanti bisa juga soalnya itu misalkan soalnya masih mmHg atau cmHg. Nanti diubah dulu ya. 1 ATM itu 760 mmHg. Nah, ini nanti kalau misalkan ada soal bentuknya belum ATM, ya diubah dulu. Ini konversinya seperti ini ya. Misalkan nanti ada soal bentuk mmHg atau ada cmHg, nanti silakan diubah dulu menjadi ATM. Ini konversinya seperti ini. Gitu ya. Kemudian suhu juga jangan lupa harus dalam Kelvin. Nah, ini untuk 0,082 ini adalah tetapan. Jadi ini adalah tetapan, nilai tetapan. Volumenya liter ya, masanya gram. Lanjut. Nah, sekarang hubungan mol lagi dengan volume, tapi kita lihat nih kondisinya seperti apa. Ini kondisi yang terakhir ya, yang keempat tadi yaitu yang dia dibandingkan dengan gas lain. Gimana dibandingkan dengan gas lain? Misalkan seperti ini. Pada T dan P tertentu, pada suhu dan tekanan tertentu, jadi di sini coba disebutkan tertentu ya, jadi nggak disebutkan berapa ATM dan lain-lain. 10 liter gas ini nitrogen maksudnya. Nitrogen oksida NO mempunyai ini ya, mempunyai massa 6 gram. Jadi di soal di sini tuh ada NO. Nah, ada NO, kemudian di sini ada massa. NO di sini massanya mempunyai 6 gram. Kemudian dia disebutkan pada T dan P yang sama dengan siapa? Yang kondisi yang awal tadi ya. Ini pada T dan P tertentu, jadi dia diukur pada kondisi yang sama. Ternyata dia disebutkan lagi di sini karbon dioksida. Jadi ada gas lagi, gas yang lain selain NO, yaitu karbon dioksida di sini. Jadi ada gas yang diukur lagi pada kondisi yang sama. Jadi seperti membandingkan gitu ya. Nah, masanya ini adalah, ini ditanya ya, tentukan masanya, justru dia ditanya masanya nih. Kemudian volume NO berapa? Di sini ada volume, NO-nya adalah 10 liter. Nah, volume CO2-nya di sini ada 5 liter. Kemudian, udah kan? Nah, nanti ya, kalau ada, ini kan kita butuh N nih, mol. Kita kan belum punya mol, kita baru punya massa.
Nah, berarti kita juga butuh MR. MR-nya NO. Sekarang kita hitung MRNO. N14, O16, maka di sini 30. MrCO2, C-nya 12 tambah O-nya ada 2, 16 kali 2. 32 tambah 12, 44. Gitu. Ya, sampai sini paham. Kemudian kita masuk ke dibandingkan, karena kondisinya seperti ini ada dua gas seperti ini, dua gas yang berbeda yang dia diukur seperti itu, maka kita bandingkan dengan gas yang lain. Mol 1, misalkan ditulis seperti ini juga boleh ya. Ini sama aja. Gitu. Nah, mol 1 kita ibaratkan satu ini punyanya NO. Atau di sini molnya NO, V-nya volume NO. Sekarang yang dua ini kita ibaratkan si CO2. Nah, kita masukkan molnya. Mol itu apa rumusnya? Mol itu adalah gram per mr. Ya. Mol itu kan gram per mr. Kita masukkan langsung gramnya berapa? 6. MR-nya berapa? MRNO di sini ada 30. Dibagi volume NO berapa? Volume NO ini 10. Sama dengan molnya CO2 gram per mr. Gramnya belum tahu. MR-nya CO2 adalah 44. Dia di sini dibagi dengan volume CO2 adalah 5. Ini 10. Ini kan 5 liter, ini juga 10 liter ya. Kemudian kita biasa aja tinggal hitung cari gramnya. Di sini kan kita cari gram ya. Misalkan kita gini, ini 1/5. Sisa 1/5 kan. Ini bisa kita bagi. Di sini tinggal 2 ya. Kita kalikan di sini gram per 44 kali 2 sama dengan 1/5 ya. Ini kan kali silang gini. 1/5 ini udah tinggal 1. Udah habis ya, ini 1. Berarti di sini gram per 22. Sama dengan 1/5. Dah, tinggal kita cari gramnya. 22/5 ya. 22/5. Ini hasilnya adalah 4,4. Masanya adalah dalam bentuk gram. Gini ya. Jadi, ini soal yang mol ke volume yang contoh nomor 4. Contoh keempat. Contoh yang dia itu dibandingkan dengan gas lain. Jadi nanti kita kalau konversi tentang volume, kita lihat dulu kita pakai kondisi yang mana. Kondisi STP atau yang RTP atau kondisi yang pada suhu dan tekanan tertentu atau dia yang dibandingkan dengan gas yang lain. Nanti kalau kita sudah bisa membandingkan, baru kita masukkan ke rumus yang sesuai. Kalau sudah biasa, tinggal kita masukkan. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir di sini ada mol dengan molaritas. Nah, molaritas itu biasa dilambangkan dengan M ya. Mol ini adalah molaritas kali volume. Nah, volume di sini nanti satuannya ada dalam bentuk liter. Jadi, volume di sini nanti dia dalam liter. Nah, langsung masuk contoh. Di yang nomor 4 ini juga mol dengan molar itu sama seperti yang sebelumnya ya. Yang beda itu, paling beda itu yang volume karena kondisinya banyak, ada 4. Nah, kalau yang ini enggak. Langsung contoh. Hitung jumlah mol dan massa urea yang terdapat dalam 200 ml larutan urea 0,4 molar. Yang ditanya di sini ada 2, mol dan massa urea. Mol dan massanya ya. Massa dari siapa? Dari urea. Nah, urea ini kita harus tahu rumusnya. CONH2 2 kali gitu ya. CONH2 2 kali.
Nah, ini ada data ARH ini 1, C ini 12, O ini 16 ya. Nah, N-nya 14. Tinggal kita hitung. Nah, silakan nanti kalian hitung sendiri. Ini MR-nya. MR-nya dapat berapa ya. Kalau dicek nih, nanti tetap coba ya. MR-nya di sini 60. Dihitung sendiri nih. Caranya sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, kita masuk sini langsung jumlah mol. Yang ditanya adalah molnya berapa. Molnya ini adalah molaritas kali volume. Ingat, volume dalam liter. Dalam liter ya. Nah, M-nya di sini 0,4. 0,4. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan dengan siapa? Dengan volume. Volumenya 200 mili. Jadi di sini jadi 0,2 liter. Begitu. Ya. Jadi ini adalah 0,08 mol. Ini untuk mol ya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Cari massa. Nah, massa gimana tadi? Massa kan rumus yang awal tadi ya. Massa itu mol dikali MR. MR siapa? Ya, MR-nya urea. Urea itu CONH2 2 kali. Nah, molnya berapa? Molnya ini 0,08. MR-nya berapa? MR-nya 60. Nah, ini tinggal kita hitung aja 0,08 kali 60 itu 4,8 ya. Massa satuannya gram. Begitu ya. Nah, ini sudah lengkap ya. Maksudnya sudah pembahasan konversi mol. Dia konversi ke jumlah partikel, konversi ke mol, konversi ke volume, dan juga konversi ke molaritas. Nah, nanti akan dilanjutkan juga ke video yang selanjutnya untuk pembahasan tentang kadar ataupun tentang materi selanjutnya ini ya. Jadi, jangan lupa untuk konsep yang ini harus benar-benar dipahami. Karena ini sebagai dasar untuk nanti di kelas 11, kelas 12 itu stoichiometry selalu dipakai ya. Konsep mol ini, konversi mol, konsep mol juga selalu dipakai begitu. Jadi tetap dicoba untuk latihan-latihan soal. Jadi supaya benar-benar paham begitu. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, Tuhan.